Jurik bangga dengan kerja tim meskipun dalam situasi sulit, saya punya pemain berpengalaman yang beradaptasi dengan cepat. Pelatih Roma yang baru ditunjuk Ivan Jurik membahas keadaan sulit yang harus dihadapi timnya saat mengalahkan Udinese 3-0 hari ini. Teknisi Kroasia berbicara kepada DAZN setelah pertandingan dan memuji kinerja tim. Mereka bermain dengan baik, kami banyak berlatih untuk menentukan jenis permainan yang saya inginkan. Mereka adalah pemain yang selalu melakukan ini dan hal itu melekat di benak mereka. Ada pemain lain yang tidak bermain hari ini, ketika Anda benar-benar mengubah sesuatu, mereka akan lebih kesulitan. Itu wajar. Di babak kedua, intensitas dan penguasaan bola kami sedikit menurun. Kami perlu sedikit memperbaiki konsep yang ingin saya terapkan. Pada babak pertama kami bermain lebih agresif dan berada di posisi yang tepat, tetapi kami perlu meningkatkan posisi tertentu saat ingin merebut bola. Namun, saya memiliki pemain berpengalaman yang dapat beradaptasi dengan cepat. Mudah untuk melatih mereka karena mereka sudah menjadi pemain yang bagus, mereka adalah profesional yang serius dan berkualitas. Hal yang paling sulit adalah mereka bersedih, pemecatan De Rossi membuat mereka sedih karena mereka sangat peduli, terutama para veteran yang telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Mereka sedih dan sulit untuk meningkatkan moral mereka, tetapi mereka tulus mengatakannya kepada saya meskipun sulit untuk mengatakannya kepada pelatih baru. Cristante dan Pellegrini, mereka adalah profesional hebat. Mereka yang kecewa adalah mereka yang mewakili barisan lama, mereka pikir mereka belum memberikan segalanya. Mereka berlatih dengan sangat baik, mereka juga ingin memberikan segalanya sebelumnya, saat De Rossi ada di sana, tetapi itu tidak berjalan dengan baik. Mereka kecewa tetapi mereka adalah pemain top yang langsung mengerti cara berlatih dan berperilaku. Saya yakin orang-orang akan berubah pikiran. Soulou Jou, aku sedih mendengarnya, kalau menyangkut keluarga itu sangat buruk, terutama jika menyangkut anak-anak. Tim harus berkonsentrasi di lapangan seperti kita semua, organisasi perusahaan di Trigoria berada pada level tertinggi, tidak ada yang kurang. Kami harus berlatih dan bermain dengan baik, itulah tugas kami. Dari Austria, Kevin Danso akan menjalani operasi jantung setelah gagal menjalani tes medis di Roma. Kepindahan Kevin Danso ke Roma tampaknya gagal karena alasan yang kuat karena pemain tersebut menghadapi situasi kesehatan yang sulit. Seperti dilansir surat kabar Austria Kleine Zeitung, Danso, yang gagal menjalani tes medis dengan Roma dan terpaksa kembali ke Lens pada awal musim panas, akan menjalani operasi jantung. Surat kabar itu menulis bahwa berbagai pemeriksaan yang dijalani Danso dalam beberapa minggu terakhir dengan bantuan banyak dokter spesialis jantung telah menunjukkan adanya jaringan parut di jantungnya. Oleh karena itu, hal ini harus diperbaiki dengan intervensi bedah menggunakan kateter jantung. Pernyataan resmi dari Lens masih tertunda, dengan Danso berharap dapat kembali ke lapangan segera setelah operasi. Apalah arti legend? Harusnya JGN seperti ini demi kemajuan klub. Legend banyak juga yang dipecat Roma ke pelatih. Aneh, masa harus nunggu 14 match Kespal baru dipecat, kan nih pemainnya beda jauh, toh yang kemarin nahan imbang juga dah dikalahin sama Bang J. Mantan Presiden Roma Rossella Sensi mengirim pesan dukungan kepada Lina Soulou Jou. Mantan Presiden Roma Rossella Sensi menghubungi CEO Lina Soulou Jou sehubungan dengan ancaman baru-baru ini yang diterimanya dari penggemar Roma yang marah. Soulou Jou telah terus-menerus menjadi sasaran selama beberapa hari terakhir karena perannya dalam pemecatan Daniele De Rossi. Sebelumnya hari ini terungkap bahwa eksekutif Yunani dan keluarganya telah diberi pengawalan polisi. Sensi, yang juga pernah diancam saat menjabat sebagai pemilik klub, menulis pesan berikut di Instagram. Protes itu sah, seperti kritik dan perbedaan pendapat. Kekerasan tidak pernah sah, karena itu bukan milik penggemar kita yang hebat, tetapi hanya milik segelintir orang yang tidak baik. Saya tahu betul rasa takut itu, saya ingat batu-batu yang dilemparkan ke rumah saya bersama putri saya yang baru berusia 25 hari. Saya hidup di bawah perlindungan polisi, dan saya tidak ingin siapapun mengalami perasaan cemas itu, tulisnya. Saya menyatakan solidaritas penuh saya dengan CEO Roma Lina Soulou Jou atas hal ini. Saya berharap, tetapi saya yakin, bahwa protes akan tetap berlangsung dengan sopan dan tidak akan pernah berfokus pada kehidupan pribadi orang-orang yang memiliki hak untuk hidup bebas dan tanpa rasa takut. Roma mulai mencari CEO baru, beralih ke konsultan manajemen Egon Zehnder. Dengan kepergian Lina Soulou Jou, Roma perlu menunjuk CEO baru. Keluarga Friedkins dikatakan sangat marah dengan cara kepergian De Rossi.
Menurut Il Tempo, pemilik Amerika mempermasalahkan keretakan yang terjadi antara penggemar dan klub sebagai akibat pemecatan mendadak De Rossi dan menyampaikan keprihatinan mereka kepada Soulou-Jou yang semakin dicap sebagai kejahatan Roma, seperti yang tersirat dari salah satu spanduk yang terpasang di luar Trigoria. Dan Ryan Friedkin dilaporkan kesal atas sejumlah keputusan dan situasi yang ditangani Soulou-Jou selama musim panas juga. Hasilnya, keputusan Soulou-Jou untuk mundur disetujui bersama, mengingat kontrak eksekutif tersebut akan habis dalam 7 bulan dari sekarang. Kini, surat kabar tersebut melaporkan bahwa Roma telah beralih ke Egon Zehner, perusahaan konsultan manajemen global yang berpusat di Swiss, dalam pencarian mereka untuk seorang CEO baru. Masa depan Florent Gisolfi dianggap tidak pasti setelah kepergian Soulou-Jou. Masa depan Direktur Olahraga Roma Florent Gisolfi dikatakan tidak pasti. Setelah pengunduran diri Lina Soulou-Jou, posisi Florent Gisolfi juga tampak kurang stabil dari yang diperkirakan. Meskipun kontrak berdurasi 3 tahun ditandatangani pada bulan Juni, kepala area teknis dapat melihat perannya dipertimbangkan kembali oleh pemilik klub. Secara khusus, nasibnya akan bergantung pada interaksi dengan kepala staf manajemen baru, sosok yang coba diidentifikasi oleh Friedkins. Gisolfi, dekat dengan Soulou-Jou, telah dipilih untuk mengembangkan rencana 3 tahun di bawah kepemilikan Amerika, sebuah proyek yang awalnya mengikut-sertakan De Rossi sebagai pelatih. Namun kehadirannya sejauh ini agak tersembunyi, ia belum pernah diperkenalkan secara resmi dan, tidak seperti tokoh terkemuka lainnya, ia menjaga profil rendah dalam klub. Menurut La Gazzetta dello Sport, sikap ini telah memicu ketidakpastian tentang masa depannya di klub, terutama mengingat perubahan internal baru-baru ini. Kemarin, saat pertandingan melawan Roma, Gisolfi menunjukkan momen langka, memeluk Juric sebelum pertandingan dan kemudian mengikuti pertandingan dari tribun Stadion Olimpiade. Meski mendapat protes dari penggemar, yang tidak melibatkannya secara langsung, eksekutif Prancis itu kini berada dalam fase menunggu. Masa depannya dapat ditentukan oleh langkah selanjutnya dari pemilik Amerika, yang belum mengambil posisi resmi tetapi dapat campur tangan kapan saja. Mario Hermoso setelah kemenangan Roma atas Udinese, penampilan tim yang hebat, terima kasih atas sambutannya. Mario Hermoso mendapat kesempatan untuk memainkan pertandingan pertamanya di Stadio Olimpico pada hari Minggu. Bek asal Spanyol itu masuk di babak kedua dan membantu tim Ivan Juric memastikan keunggulan 3-0 atas Udinese. Usai pertandingan, Hermoso mengucapkan terima kasih kepada para penggemar atas sambutannya dan mengomentari pertandingan tersebut. Penampilan tim yang hebat, tulis Hermoso di Instagram. Pertandingan pertama di Stadio Olimpico, terima kasih atas sambutannya. Terungkap, Roma kejar Xavi sebelum beralih ke Ivan Juric. Edisi Corriere dello Sport hari ini mengungkap fakta menarik tentang apa yang terjadi di balik layar setelah pemecatan De Rossi oleh Roma. Menurut jurnalis Italia Ivan Zazzaroni, situasi di Roma setelah pemecatan Daniele De Rossi sangat rumit. Selain nama-nama yang sudah diketahui seperti Stefano Pioli dan Francisco Farioli, Zazzaroni mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir Roma juga telah mencoba menghubungi Xavi, yang baru saja menyelesaikan pengalamannya di bangku cadangan Barcelona. Namun, pelatih Katalan itu dengan sopan menolak tawaran tersebut. Penolakan ini membuat klub akhirnya beralih ke Juric yang mampu memperoleh kemenangan penting melawan Udinese dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih kepala Roma.